Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita tetap dapat melaksanakan kajian bersama Yai Mim. Pada kali ini kita akan membahas suatu kajian yang berjudul Humas Perspektif Ummul Quran bersama kelas MPIB. Langsung saja saya persilahkan kepada Yai Mim untuk memberikan. Terima kasih, Arinda ya. Rinanda. Rinanda. Saya pakai kopiah lah. Tadi sama Ustadz Arif kan nggak pakai. Kali ini pakai kopiah karena untuk jaga-jaga. Kalau sama Ustadz Arif kan sudah terjaga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Rinanda yang saya hormati, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kita, Ustadz Arif, Ustadz Yoga, dan Kola, serta Ustadz Nurul Mubin, dan yang lain-lain secara online. Kita akan masuk pada pertemuan yang keberapa ini, ke-13, tentang masih Humas Perspektif Quran. Kita sudah bicarakan Humas Perspektif Quran Istimbati. Nah sekarang lebih pada lagi istiqra'i, tapi istiqra'i yang sebagian, tidak totalitas. Kita mengambil induk Qur'annya, yaitu Ummul Quran Al-Fatihah, ya toh? Baik. Jadi sekali lagi kalau kita bicara Humas Perspektif Quran itu tidak lagi bicara ilmu pengetahuan dengan parameter-parameter itu. Tentu saja ketika humas itu ilmu kan, pengetahuan kan, maka humas ini kan manajemen, berarti tetap aja di manage dengan 6 prinsip manajemen itu: planning, organizing, lalu budgeting, actuating, controlling, dan evaluating. Itu menjadi humas. Bagaimana kita membuat satu perencanaan di planning kan, itu mau nggak mau kan menjadi fardhu ain ketika kita bicara manajemen humas. Direncanakan, lalu diorganising. Kenapa harus diorganising, diorganisasi, di organ-organ? Karena nggak mungkin kepala madrasah atau pimpinan sebuah lembaga pendidikan apapun itu mampu melakukan semuanya. Mesti akan membuat perwakilan gitu loh. Maka ada wakil bidang humas, ada wakil bidang kurikulum, ada wakil bidang siswa, ada wakil bidang keuangan, dan lain sebagainya. Bahkan ada TU. Itu kan dalam rangka mengorganisasi agar supaya semua itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi di planning, di organizing, lalu di budgeting, direncanakan keuangannya. Kenapa? Ya karena tidak ada satu organisasi itu yang tanpa duit. Kalau organisasi dirumuskan, diprogramkan, direncanakan tanpa budgeting itu pasti mati. Organisasi apapun yang direncanakan lalu dilakukan tanpa budgeting keuangan dipastikan tidak berjalan. Kenapa? Karena organ-organ ini memerlukan, organ tubuh kita ini aja itu memerlukan asupan yang bersifat materi keuangannya. Mulut juga perlu basah, ya, tangan juga perlu sehat, badan semuanya perlu mandi, dan itu kan melambangkan pada kita bahwa organ-organ kita itu perlu sehat. Walaupun matanya itu sehat, tapi kupingnya loro kan ya sakit semua, itu kan. Maka organisasi harus sehat. Bagaimana sehatnya itu? Ada budgeting tentang asupan energi yang disebut dengan budgeting, perencanaan keuangannya. Lalu setelah itu baru controlling, actuating. Setelah di planning, direncanakan mau apa, kemana, tujuannya apa, namanya visi kan, visi misi. Planning namanya visi misi tujuan, itu namanya planning. Baru untuk mencapai visi misi itu diorganising. Tujuannya ini maka diperlukan organ ini yang paling kuat di sini. Karena kita tujuannya menjadi pemenang pelari, maka kakinya diperkuat. Ya, karena kita ini tujuan kita agar menjadi juara misalnya juara angkat besi, berarti yang diperkuat boyoke atau tangannya, ya. Berarti makanan yang terasup pada tangan misalnya, atau boyok
tujuan kita ini adalah untuk apa, misalnya apa sesuai dengan tujuan yang diperkuat nih. Nah, baru di budgeting, setelah itu di actuating, dilakukan. Siapa melakukan apa, bertanggung jawab pada siapa. Terus dikontrol. Kontrolnya apa? Dikontrol, terus dilihat sistem kontrolnya seperti apa, siapa yang melakukannya, direncanakan setiap berapa kali, setiap berapa waktu, dan lain sebagainya. Baru dilakukan evaluasi totalitas. Nah, kalau kontrol itu lebih pada apa ya, intensitasnya lebih kontrol itu. Jadi selalu dikontrol, setiap hari dikontrol misalnya. Lalu kalau dievaluasi itu berkala, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahun. Tapi kontrol itu setiap dilakukan mesti dikontrol. Ini bedanya controlling dengan evaluating. Controlling itu bahasa Arabnya apa? Apa? Kalau evaluasi kan muhasabah. Kalau kontrol apa? Ini kan itu kalau itu ya, coba nanti cari ya istilahnya. Jadi 6 prinsip organisasi tidak bisa dilepaskan. Nah, itu ilmu, namanya ilmu pengetahuan. Tapi ketika kita interaksikan dengan Quran, Quran itu bukan pengetahuan, Quran itu dogmatis. Kenapa? Karena Quran itu produk Allah, dan manusia pun diproduk oleh Allah, dan Allah sudah tahu, maka tidak perlu dibantah lagi. Tapi ingat, Quran itu ijaz. Ijaz itu apa? Ijaz itu kalamnya pendek. Kalamnya pendek, totalitas kehidupan, mengatur totalitas kehidupan. Nah, berarti diperlukan kecerdasan. Nah, kecerdasan ada 2, kecerdasan intuitif dan kecerdasan lateralistik. Ini harus digabung ini. Kecerdasan studi dan kecerdasan intuisi, kecerdasan dirosi dan kecerdasan wirosi. Wirsah. Wirsah itu intuisi, kalau dirosi itu lateral, membaca buku banyak itu. Tapi jangan buku tok, nanti kalau buku itu jadi jadi promotor tinju. Kalau Bapak Ibu itu hanya terpaku pada kecerdasan dirosi, nanti kuat-kuatan itu. Pendapat ini. Jadi nggak jadi pemain. Coba kecerdasan dirosi ini ditarik menjadi kecerdasan wirosi, wirsah, intuisi kita. Nah, maka kita akan jadi pemain. Kecuali kalau Bapak hanya ingin jadi dongking ya, nah, tentu nggak cukup. Jadilah, iso jadi dongking sekaligus jadi Mike Tyson, misalnya. Tinju ya iso, promotor ya bisa, itu loh. Jadi namanya kecerdasan dirosi dan wirosi, wirsah dan dirosah, dirosah dan wirsah. Nah, ulama itu wirosah, al ulama warasatul anbiya, tapi alimun itu dirosi. Ya ulama gitu aja, nggak ada isim mufradnya, nggak ada. Alim, alimani, alimuna. Ya lah, ya ngalim ngono tok, wong akeh ngalim, 2 alim. Tapi kalau ulama itu jamak, berarti iso sembarang. Dan sembarang itu anbiya, warasatul anbiya. Nabi Adam ya iso, Nuh ya iso. Apa Adam itu misalnya sabar misalnya. Nuh apa Nuh? Iso bikin perahu sembarang pun dimuat ya lah. Tapi ada aturan yang ketat. Nabi Nuh kan begitu. Hewan masuk, ya campur aduk kabeh, tapi bisa apa campur aduk, ya apa, misalnya antum menjadi seorang pimpinan, ngumpul ke lanang wedok, tapi enggak tertarik, iso enggak itu? Nabi Nuh kan begitu, hewan dimasukkan semuanya, tapi kemaluannya dilepaskan, kan gitu ceritanya. Kenapa? Supaya enggak berkembang, nanti kalau perahu nih, nah. Amblek kan? Apa artinya itu? Anda harus pandai itu membuat satu analisa. Kenapa? Ini kan kinayah. Ini kinayah bahwa kita harus mampu membuat satu perahu yang besar untuk masyarakat kita. Dengan kapasitas yang sedemikian. Kalau kapasitasnya 1000 jangan lebih. Nah, ini kalau lebih, uang yang kita sediakan oleh perusahaannya 1 juta hanya cukup untuk 2 orang. Kok dirubung wong 5, berarti kamu nggak cerdas. Caranya gimana? Ya jangan sampai berkembang biak. Caranya memaksimalkan potensi. Stafnya ini, saya perlu staf ini yuk, yang kerjanya ini kok nggak berkembang. Kok hanya ini hasilnya? Ya opo sampean pacu. Kalau menambah orang mau nggak mau biaya, nah itu kan
terkait dengan bak chatting yang berbeda. Kekuatan perahu kita ini besarnya hanya bermuat 1000. Nah sementara ini produktivitasnya kok, lah tambah wongnya amblek ini lah. Nah ya apa meningkatkan yang di dalam ini? Itulah Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan cara apa? Kepentingan libido seksnya dilepas. Maka kerbau, sapi dan kuda kan dilepasi semua, naik. Ketika sudah turun semuanya, pada ngambil. Nah, kuda duluan ngambilnya. Kuda ngambil itu yang diambil yang paling besar. Makanya kuda itu jalannya begini. Ya. Seneng dia punya gede. Enggak ngerti. Yang ngerti Satarip. Nah, kerbau sama sapi dapat yang kecil itu loh. Padahal itu punya sapi dan kerbau yang diambil kuda itu. Kerbau dan sapi sama, besarnya sama. Makanya kerbau melakukan ini. Kuda kurang ajar. Sapi, Masya Allah Jan, kuda, Masya Allah. Tapi kerbau, kuda, Jan kurang ajar tenan. Nah aku dicoba. Lah carane seneng. Enak iki kowe deh. Apa to iki sakjane? Maksudnya apa? Bagaimana menanamkan nilai spiritualitas yang dimana manusia itu dikuasai oleh libido seksual. Ini sering menjadi rusaknya sebuah organisasi yang dananya itu hanya untuk muat 1000 karena kebutuhan libido seksual, hedonistiknya orang-orang ini akhirnya jadi amblek. Kenapa? Pertama itu loh. Maka Nabi Nuh yang utama adalah mengambil itunya. Berarti Nabi Nuh itu atau gini, Sigmund Freud itu belajar dari Nabi Nuh. Maka teori Sigmund Freud bahwa dorongan manusia itu oleh dorongan libido seks itu dengan Nabi Nuh. Bisa jadi begitu loh, umat belajar dari Nabi Nuh. Nabi Isa gimana? Saya langsung aja Nabi Isa ya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu satu angkatan. Lek Nabi Isa itu astagfirullah, ya toh. Lek Yahya itu alhamdulillah. Gampangan ini loh. Nabi Yahya hidupnya poya-poya, Nabi Isa hidupnya menderita. Tapi bahagia aja semuanya, sederhana itu loh. Pokoknya Nabi Yahya itu menikmati kehidupannya. Rabi sing akeh, tuku mobil sing apik-apik, omah sing megah. Tapi hati tetap biasa. Makanya dia alhamdulillah, Allahu Akbar ngono wae. Iku Yahya guyu tok uripe. Nabi Isa beda lagi. Nabi Isa itu ya sampai rumah aja nggak punya, nikah juga nggak sempat. Ya toh, istrinya astagfirullah, hidup sederhana, ya wes, ini wes enek, dia ndak mau diperbudak oleh materi, gampangannya begitu. Nah kamu pilih mana, terserah. Kalau pas kebetulan jadi Nabi Yahya, ya mengisah, itu loh, maksudnya ya ojokmu, ya hatimu ngisah. Lek pas kowe jadi kebetulan ditakdirkan seperti Nabi Isa, ya hatimu meyahyao, gitu loh. Bisa enggak? Bisa. Wong syukur dengan takabur itu ekspresinya kan sama. Bedanya dirasa. Kalau takabur jadi gundah gulana, kalau syukur itu jadi bahagia. Seperti Gus Baha itu ya rada-rada apa? Ketoknya kayak takabur ya, ketoknya. Padahal syukur itu. Tandanya apa? Orang yang takabur itu enggak lama jadi goblok itu. Tapi lah orang yang syukur nambah itu. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi asyadid. Makanya duwe apa syukur. Ya apa? Paling ora temukan sampai iso syukur. Di bojo syukur, di mobil syukur, syukur kok tambahin. Termasuk di bojo syukur ben tambah. Wis Satarip. Mek wedi karo takwa. Jadi bukan ittaqu fin nisa tapi ittaqun nisaa. Bertakwalah kamu, takutlah sama wanita. Orang kok ittaqu fin nisa. Sebenarnya nisa itu bukan mar'ah lah ya. Kamu hati-hati terhadap perilaku yang nisa itu apa ya? Nisa itu artinya kan ini lemah, nggak berdaya itu loh. Kalau mar'ah itu indah itu. Nah, itu nisa itu bisa pada istri, bisa pada orang lain. Hati-hati. Bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan.
Beliat-beli itu loh, rono enggak rene ittaqu fin nisa. Enggak konsisten ya. Jadi pimpinan makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang jadi pimpinan yang punya sifat kaki. Apa kaki itu? Rijal kan kaki, rijlun. Oh, ya toh, kekuatan, konsistensi dan ketegasan. Kaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa rijal itulah yang memimpin nisa. Nisa itu sih enggak konsisten. Yang enggak konsisten ya bisa wong laki-laki. Gimana Pak ini? Ya apik sampean. Kok istilah, ya apik akhir tukaran gitu loh. Ya. Puncaknya adalah Muhammad. Apa itu keterpujian? Artinya apa? Bahwa al ulama warasatul anbiya, mewarisi seluruh nabi dengan totalitas Muhammad. Dan Muhammad itulah umul Quran, ya tak? Maka ketika kita kembali pada perspektif Quran, ya Fatihah itu, maka Fatihah itu disebut dengan amin atau umul Quran. Amin itulah Kanjeng Nabi. Maka induk rohaninya Al-Fatihah itu pada amin. Apa amin itu? Amin itu di atasnya mukmin. Aman. Baik. Saya akan kembali ke awal bahwa ketika kita bicara humas dalam konteks umul Quran, berarti tidak lagi bicara debat tentang ilmu pengetahuan tentang humas, tapi parameter manajemen 6 tadi bagaimana diwarnai, dirohani, dimotif oleh umul Quran. Apa itu bismillah? Tadi saya disampaikan pada part yang pertama, bismillah itu kan ar-Rahmanir-Rahim. Semua dimulai dari itu. Agar apa? Agar alhamdulillah. Agar kamu bisa memuji, menemukan kebaikan pada apa, siapa tanpa membeda. Itulah alhamdulillah utawi sekabai puji. Ya enggak? Maka alhamdulillah itu kudu Rabbul Alamin. Kamu kalau memuji orang itu totalitas. Arinda ya? Rinanda. Keliru. Kamu itu cantik, pinter, cerdas, ya toh, jadi keluarga baik-baik, totalitas. Aja kamu cantik, sayangnya loh aja ngono. Itu enggak Rabbul Alamin namanya. Sudah. Bagaimana kalau ada kelihatan jeleknya? Temukan baikannya. Iki Rinanda cantik, anggun. Terus ana sayangi. Lha iku sayangi ndang lawan apa ngono? Golekno liyane. Ben Rabbul Alamin. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu wujudnya alhamdulillahirabbil alamin. Bapak saking pundi Bapak? Saya dari Kaliboto Pak. Misalnya lah. Kaliboto kan kali akeh botone, tukang gawe boto saya. Kalau bikin boto ngambil tanahnya dari sungai. Karena sungai ini dangkal. Enggak bikin boto. Jenengan nyekolahne anak niki jenengan damel boto niki untuk apa Pak? Nah ditanya kan lah. Nanya. Kula niki lek pun sudah laku akan saya jual untuk menyekolahkan anak saya, biaya SPP. Puji. Bapak luar biasa, kasih ini. Pak, nanti kalau botonya bagus. Wah, Bapak sudah bagus itu, sayangnya jangan begitu. Tidak Rabbul Alamin itu, sudah melakukan kebaikan, kasih pujian totalitas. Alhamdulillah, bukan hamdunillah tapi alhamdulillah. Al itu listighraqil jinsi. Dipertegas dengan Rabbul Alamina. Alamin itu didirikan alam semesta, tapi alamnya Ustadz Arif, alamnya kamu. Yang kamu alami apa aja misalnya dalam hidup itu? Sedih, senang. Yang sedih ojo disebut nih, ngono ya. Sedih, senang, bahagia bersama ayah, bersama anak, bersama teman. Itu Rabbul Alaminmu gitu. Nah, lalu masih tambahin lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kasih lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, totalitas dan spesifikasi. Aku sayang sama kamu dan yang paling aku sayangi adalah ini untuk kepentingan saya. Apa misalnya? Kipas kayak bojoku, ngono misalnya. Misalnya loh, apa? Iki cocok iki. Misalnya loh, kulitnya putih ini, bodinya gini. Yang tadi kan umum, Ar-Rahman, Rahimnya. Nah, ini bidik dari sini, dibidik dari sini. Apa sing mbok karepne pada orang itu loh, pada objek loh, pada objek. Pada Ustadz Arif misalnya, duwe akeh Ustadz Arif. Duwe iki sing rahime. Nah, untuk apa? Untuk maliki yaumiddin, biar kamu bisa menguasai.
Nah ini, kalau sudah kamu betul-betul Ar-Rahmanir Rahim untuk Malik Yaumiddin, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mbok kon nyapoe gelem ngono lho. Itu ibadah totalitas, mengabdi totalitas. Untuk apa? Untuk ihdinas siratal mustaqim, sesuai dengan visi dan misi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya para nabi tadi ya, sesuai dengan visimu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang bukan kamu tujuan. Maka puncaknya waladhdallin, tidak tersesat karena berjumpa dengan amin, yaitu Muhammad. 25 nabi dan rasul tadi puncaknya adalah amin Muhammad. Ngono ki oleh para menafsirkan Quran ngono iki. Ya wong Quran niku pendek ngono ya wis pokoke kenek ngono lho wis. Berapa menit, Mah? Nah, ini cukup dulu. Ini udah agak capek. Ini ditutup dulu, habis itu kita ngobrol bebas. Bicara tentang bonus perkuliahan Humas. Dari saya cukup, saya kira saya kembalikan kepada Rinanda selaku moderator, dan terima kasih sudah berkenan menjadi moderator. Dan yang paling terima kasih sudah berkenan hadir ya. Wal-'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yai Mim yang telah memberikan kajian pada sore hari ini. Kesimpulannya adalah kita ketahui bersama bahwa ilmu manajemen, ilmu humas, yaitu ilmu pengetahuan yang tetap harus di-manage atau kita kelola sedemikian rupa yang di dalamnya terdapat planning, organizing, budgeting, actuating, controlling, evaluating. Yang mana dalam pertemuan ini Humas Perspektif Ummul Quran yaitu memaksimalkan pada potensi dan mengimplementasikan yang ada dalam surat Al-Fatihah, mulai dari ketika kita ingin berhubungan dengan orang lain, kita juga harus memuji mereka, kemudian memberikan pujian dengan kasih sayang totalitas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kami akhiri, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih kepada Yai Mim, kepada teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelisnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka